Gambar vektor ada beberapa teknik yang bisa kita terapkan untuk menghasilkan objek. Kita bisa menggunakan tool pensil, kemudian menggunakan brush, menggunakan pen tool, menggunakan shaping tool kalau di CorelDRAW, dan menggunakan Pathfinder di Adobe Illustrator. Pada video sebelumnya kita sudah belajar cara menggambar dengan menggunakan Pathfinder di Adobe Illustrator dan menggunakan shaping tool di CorelDRAW. Kita ingat kembali, Pathfinder atau shaping tool merupakan tool yang digunakan untuk menghasilkan satu objek baru dari penggabungan atau perpotongan minimal dua objek yang saling bersinggungan. Pada video ini kita akan belajar teknik menggambar dengan menggunakan pen tool. Pen tool ini merupakan tool yang wajib dikuasai jika kita ingin serius berkecimpung di dunia vector art atau digital art. Seperti yang tampak pada gambar di depan ini, objek-objek yang tergambar di sini adalah objek yang dibangun dari pen tool, yang mana masing-masing objek menggunakan teknik yang berbeda-beda dalam pengembangannya. Langsung saja kita praktek. Kita akan membuat masing-masing dari objek ini. Yang pertama, kita akan membuat objek trapesium seperti ini. Aktifkan pen tool, ikonnya seperti ini, klik pen tool. Nah, kasus untuk objek ini adalah objek trapesium, yang mana semuanya adalah garis lurus. Untuk menggambar garis lurus dengan menggunakan pen tool, klik kiri satu kali pada sembarang tempat, kemudian geser pointer atau geser mouse. Posisi saya tidak mengklik kiri, jadi pointer hanya digeser saja ke posisi yang kita inginkan. Kita klik, maka satu stroke sudah terbangun. Lalu kita akan membuat sisi miringnya. Kita letakkan di sini, kita klik lagi. Kemudian kita buat sisi bawah atau alas, kita klik. Nah, yang terakhir kita akan menutup objek kita. Jadi titik terakhir yang kita buat ada di sini, di bawah. Kemudian letakkan pointer pada titik pertama, sehingga di bawah icon pointer akan ada tanda lingkaran seperti ini. Berarti kita sudah tepat meletakkan pointer pada titik pertama. Dan kita klik, maka objek sudah tertutup. Kita lanjut ke objek yang kedua. Saya geser dulu. Objek ini seperti huruf S, namun pertama kali saya akan membuat objek huruf N terbalik. Klik di sembarang, kemudian buat garis tegak, klik lagi buat sisi miring, kemudian klik lagi buat sisi tegak lagi. Klik. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah objek ini bukan objek yang tertutup. Jadi selama kita tidak menutup objek, maka akan ada garis biru seperti ini. Misalkan kita sudah ingin selesai, kita ingin memutus pen sampai di sini, tekan escape. Nah, kita sudah membuat objek yang terbuka. Perhatikan di setiap titik yang kita klik akan ada tanda note seperti ini, tanda titik-titik seperti ini. Titik ini bisa kita modifikasi. Misalkan kita ingin mengubah penempatan dari node yang ada di sini. Akan kita geser agak ke sebelah kanan. Caranya, aktifkan dahulu Direct Selection Tool. Lalu klik dan tahan salah satu node, lalu geser ke tempat yang kita inginkan. Lalu lepaskan. Misalkan yang bawah ini kita urutkan dengan yang atasnya. Kita juga bisa menambahkan node. Caranya, tekan tombol plus pada keyboard, pointer akan berubah menjadi tampilan pena dan tanda plus di bawahnya. Lalu klik ke bagian stroke yang akan kita tambahin node-nya, misalkan di sini. Kita klik. Nanti akan ada node tambahan di sini. Lalu saya tambahkan di sini misalnya. Selanjutnya kita kembali lagi aktifkan Direct Selection Tool. Untuk shortcutnya bisa kita tekan tombol A biar cepat. Nah, kita geser. Jadinya seperti di contoh. Lanjut ke objek selanjutnya. Saya geser ke atas. Objek yang akan kita gambar di sini merupakan segitiga, di mana salah satu sisinya melengkung. Kita buat terlebih dahulu sisi-sisi yang lurus.
Kita sudah punya sisi yang lurus, kemudian kita akan membuat sisi lengkungnya. Sisi ini adalah sisi penutup, jadi arahkan pada titik pertama yang kita buat, klik dan tahan, lalu tarik ke bawah, maka akan ada lengkungan ke atas. Lalu lepas. Perhatikan di sini ada handle namanya. Handle ini fungsinya adalah mengatur kelengkungan dari objek lengkung ini. Untuk mengatur kelengkungannya, kita harus mengaktifkan terlebih dahulu Direct Selection Tool. Tekan A, lalu geser handle untuk mengatur kelengkungan yang kita inginkan. Kita beralih ke objek selanjutnya. Kita buat dahulu objek yang lurus. Jika sudah, lalu letakkan pada bagian ini, klik dan tahan buat lengkungan. Tarik ke kiri untuk menghasilkan lengkungan ke kanan, lalu lepas. Perhatikan garis semuanya. Kalau kita melakukan klik lagi, maka stroke yang tercipta adalah stroke yang melengkung. Saya undo. Sedangkan yang kita butuhkan adalah garis lurus. Yang perlu dicatat di sini adalah ketika kita membuat sebuah lengkungan, garis semu selanjutnya itu akan membentuk sebuah lengkungan. Setelah membuat lengkungan, kita membuat objek lurus, kita arahkan pointer pada titik yang terakhir kita buat, sehingga tampilan pointer akan ada tanda huruf V terbalik seperti ini, dan muncul keterangan anchor, berarti pointer kita sudah tepat pada titik yang terakhir kita buat. Kita klik, lalu kita coba geser mouse, maka hasilnya adalah garis lurus. Pada bagian penutup, kita klik tahan dan kita tarik. Berikutnya kita akan membuat gelombang seperti ini. Caranya buat lengkungan ke bawah, berarti nariknya dari atas, lalu lepaskan. Nah, setiap kita membuat lengkungan, garis semu kita secara otomatis akan berubah menjadi lengkungan juga. Kalau kita klik, maka akan tercipta lengkungan yang kedua. Namun, untuk garis semu selanjutnya itu akan menjadi garis lurus. Jika kita ingin melengkungkan lagi, berarti kita harus membuat lengkungan dengan cara diklik, tahan, lalu drag ke atas. Secara otomatis, berikutnya kita diarahkan untuk menggambar lengkungan lagi. Dan selanjutnya bisa ditebak akan berupa garis lurus untuk garis semuanya. Nah, kasusnya akan berbeda jika seperti ini. Kita membuat lengkungan, klik dan tahan lalu drag. Yang pertama. Yang kedua, kita juga membuat lengkungan, klik tahan lalu tarik. Jika kita melakukan klik tahan tarik untuk membuat gelombang, maka seterusnya akan lengkung seperti ini. Posisi garis semu ini, bagaimana ketika garis semu ini posisinya lengkung, kita ingin membuat garis lurus, berarti kita klik pada node terakhir yang kita buat. Klik, nanti akan menjadi garis lurus. Lalu kita teruskan saja lalu kita lanjutkan seperti ini. Kita membuat objek lancip, kemudian ada beberapa sisinya yang lengkung. Langsung saja kita praktekkan. Kita buat objek lancip terlebih dahulu. Kemudian bagian atas kita lengkungkan, klik dan tahan. Melengkungnya adalah dari kiri, sehingga kita menariknya dari kanan. Seperti ini. Lepas. Kita buat lengkungan lagi ke kanan, klik dan tahan, klik kiri, tarik ke bawah kiri. Buat garis lurus, kita buat kelopak sebelah kanan, klik tahan, tarik ke bawah, kemudian klik lagi di bawah, kemudian buat lengkungan, buat garis lurus. Ketika kita menggambar dengan pen, tidak harus untuk menggambar secara presisi kelengkungannya seperti apa. Objek dasarnya sudah terbentuk, tidak apa-apa meskipun tidak rapi, karena itu nanti bisa dirapikan. Seperti ini objek saya tidak rapi, untuk merapikan kita aktifkan Direct Selection Tool. Lalu kita bisa geser node-nya, kemudian kita bisa geser kelengkungannya dengan menggunakan handle, kita bisa atur sendiri kelengkungannya seperti apa, kita rapikan seperti apa.
itu bisa menggunakan Direct Selection Tool. Memang harus diakui bahwa awal ketika belajar pen tool itu memang gampang-gampang susah. Yang paling sulit adalah bagaimana ketika kita membuat sebuah kelengkungan, itu kemana kita harus menarik pointer, kapan kita harus menarik garis, bagaimana kita harus menarik garis. Intinya adalah sering-sering berlatih agar bisa menguasai pen tool. Yang terakhir kita akan membuat sama seperti yang sebelumnya kita gambar, namun bedanya pada titik sebelah dalam ini, pada objek sebelumnya itu lancip. Nah, yang akan kita buat ini tumpul. Saya akan menggambar dengan cara yang berbeda dengan objek sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membuat lengkungan secara langsung, namun di sini kita akan membuat lengkungannya belakangan. Jadi kita membuat objek lancip seperti objek lancip dahulu. Jadi seperti ini. Lalu aktifkan Direct Selection Tool, tekan A. Kita akan melengkungkan satu persatu. Jadi klik salah satu node, lalu perhatikan di sini ada Convert. Pilih Convert Selected Anchor Points to Smooth. Jika kita klik ini, maka node yang tadinya lancip akan berubah menjadi tumpul. Biar cepat, seleksi semua node. Lalu klik Convert Selected Anchor Points to Smooth. Mungkin ada satu yang dia tidak melengkung seperti ini. Contohnya seperti ini. Yang ini kita bisa lengkungkan secara manual dengan mengatur handle-nya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Sekian tutorial untuk pen tool kali ini. Selamat belajar, selamat mencoba. Saya